banget ya kalau bisa beraksi di langit dengan pesawat kayak gini. Pesawat jenis ini beda ya sama pesawat penumpang biasa. Pesawat kecil kayak gini termasuk dalam jenis light aircraft atau pesawat kecil dan ringan. Pesawat jenis ini juga biasa disebut cup, yaitu pesawat dua penumpang yang umumnya digunakan untuk kegiatan olahraga atau rekreasi saja. Zaman sekarang sih dunia penerbangan bukan lagi menjadi profesi, tapi sudah menjadi hobi, bahkan dijadikan ajang kompetisi. Ringan tapi kuat, itulah konsep yang diusung ke pesawat ini. Badan cup crafter dibangun dari rangka sebesar 16,7 inci saja. Pemotongan bagian-bagian pesawat dilakukan dengan mesin komputer milling agar lebih presisi. Bahan aluminium hanya digunakan untuk membuat bagian-bagian tertentu saja. Penggunaan bahan ini tidak boleh terlalu banyak agar bobot pesawatnya nanti jadi lebih ringan dan mudah bermanuver. Bodi pesawat dibuat dari bahan sintetis berjenis polyfiber. Bahan inilah yang membuat bobot pesawat jadi lebih ringan tapi tetap kuat. Cara membuatnya dengan sistem molding atau pencetakan. Sama deh seperti pembuatan bahan-bahan fiber pada umumnya. Lembaran polyfiber direkatkan, lalu lapisi dengan cairan resin sampai mengeras. Berat keseluruhan pesawat cup ini nantinya hanya 400 kg saja loh, termasuk ringan banget tuh. Body fiber yang sudah jadi ini masih harus dihaluskan lagi. Semua pengerjaannya benar-benar by handed alias pakai keterampilan tangan langsung. Meskipun pesawat cup ini bergaya klasik, tapi soal teknologi jangan diragukan lagi deh. Tempatnya ada di sini. Pesawat ini menggunakan mesin berkekuatan 180 tenaga kuda. Mampu terbang dengan ketinggian maksimum 17.000 kaki. Untuk yang tipe Carbon Cup bahkan mampu menanjak hingga 600 meter per menitnya. Hebat kan? Oke deh, sekarang satukan seluruh bagian-bagiannya. Pada area pemasangan, bagian sayap juga harus direkatkan satu sama lain. Pasang bahan fiber ini untuk menutup rangkanya. Nah, biar tampilannya lebih ciamik, kita cat dulu yuk. Mengendarai pesawat cup ini tidak serumit pesawat komersil kok. Jadi nggak bakal tuh kita ketemu sama tombol panel yang banyak. Tapi untuk bisa mengendarainya, kita harus punya lisensi khusus. Pesawat cup punya sistem tempat duduk tandem, yaitu depan belakang, tapi kedua penumpang sama-sama bisa mengontrol pergerakan sayap untuk mengendalikan arah pesawat. Tuas di atas ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan posisi sayap. Di sayap sendiri terdapat dua bagian yang punya fungsi berbeda-beda. Yang di bagian dalam untuk membantu penurunan lebih menukik, sedangkan yang di bagian luar untuk pergerakan ke kiri dan kanan. Sedangkan ekor bagian bawah ini fungsinya untuk mengarahkan pesawat ke naik dan turun. Kalau bagian atasnya untuk menyeimbangkan pesawat ketika akan belok ke kiri dan kanan. Nah, sudah tahu kan dasar-dasarnya? Sekarang waktunya terbang. Mr. Randy Lerford selaku manajer perusahaan akan memandu kita bagaimana cara take off dan landing menggunakan cup crafter. Ada dua cara menerbangkan pesawat cup. Pertama, dengan cara konvensional. Kedua, dengan teknik two notches of flaps. Cara pertama adalah teknik dasar yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah pilot. Tekan penuh stick di tengah. Biarkan ekor naik dan pesawat akan berakselerasi. Begitu pesawat sudah di atas, kembalikan lagi posisi flaps di sayap secara perlahan. Cara kedua, Mr. Randy malah menarik sedikit tuas di tengah saat akan terbang. Wih, kalau sudah mahir, Unyil juga mau coba ah. Asik kan? Kalau teman-teman punya mimpi jadi pilot, kita juga bisa loh jadi pilot cilik. Bukan menerbangkan pesawat beneran ya, tapi pesawat aeromodeling yang dikendalikan dengan remote control. Kayak gini nih. Walaupun cuma miniatur, prinsip terbangnya sama kok dengan pesawat betulan. Kita bisa beraksi sambil belajar teknik-teknik menerbangkan pesawat gitu deh.
Unyil mau lihat proses bikin pesawat mini bersama komunitas Aero Modeling di Bandung, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Pertama, buat desain pesawatnya dulu ya. Sesuaikan dengan ukuran pola pesawat yang ingin dibuat. Lanjut, kita gambar pola pada polyfoam. Bahan polyfoam dipilih karena cukup ringan untuk dijadikan kerangka pesawat. Potong semua pola yang sudah digambar. Terus dirakit deh. Pasang penampang servo bagian dalam. Tutup bagian samping dan atas pesawat. Lalu pasang bagian ekor pesawat. Oke deh, rekatkan semuanya ya. Nah, ini komponen yang paling penting, bagian sayap. Pesawat yang sedang dibuat ini merupakan miniatur pesawat tipe Pilatus Physics 6. Kalau sudah dicat dan dimodifikasi, baru deh kita pasang rangkaian elektriknya. Pertama, motor yang berfungsi untuk memutar baling-baling. Kedua, electronic speed controller untuk mengatur daya yang dikeluarkan baterai. Baterai yang digunakan berkapasitas 2200 mAh per jam. Kalau komponen elektriknya sudah terpasang semua, cek dulu fungsinya. Mulai dari baling-baling, aileron pada sayap pesawat, dan elevator pada ekor pesawat. Terakhir, kuatkan setiap bautnya. Sip deh, semuanya sudah berfungsi nih. Ayo, kita mainkan. Yippee! Pesawat aerodinamis ada dua jenis nih. Ada pesawat yang bermotor dan tidak bermotor. Contohnya pesawat luncur atau glider dan pesawat layang atau sailplane. Cara menerbangkan pesawat tidak bermotor juga beda-beda. Ada yang bisa beraksi dari lepas landas, ada juga yang harus dilempar manual dulu. Setelah itu baru bisa kita kendalikan dengan remote. Kalau dilihat dari letak sayapnya, ada 3 tipe nih, yaitu high wing, middle wing, dan low wing. Biasanya sih kalau yang sudah ahli pakai pesawat middle wing dan low wing karena bisa terbang lebih cepat daripada pesawat high wing. Nah, sahabat Unyil, untuk pemula nih yang mau belajar menerbangkan pesawat aeromodeling, kalian bisa coba pesawat dengan tipe high wing atau yang letak sayapnya berada di atas seperti ini. Kalau teman-teman pengen beraksi dengan miniatur pesawat kayak gini, gak boleh malas ya. Harus rajin berlatih dan mau belajar mengutak-atik pesawat. Salah satu caranya, ya berkumpul dengan orang-orang yang sudah ahli. Biar kita-kita cepat mahir. Ya, siapa tahu kan, berawal dari menerbangkan miniatur, kita bisa menerbangkan pesawat beneran.